Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Firman Utomo, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Tongas, Kabupaten Probolinggo. Di sini saya ingin menyampaikan intisari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pemahaman kontekstual serta aksi nyata yang saya laksanakan. Pada program pendidikan guru penggerak ini, saya tergabung di kelas 101 dengan Bapak Sugianto sebagai fasilitator dan Ibu Rahayu Sih Utami sebagai pengajar praktik saya. Sebelum mempelajari dan memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya dan sebagian guru yang lain terkadang masih beranggapan bahwa anak didik seperti pada teori tabula rasa, yang menyatakan anak yang terlahir di dunia itu diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulis. Sehingga saya sebagai pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Sebagai pendidik memiliki kuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi anak seperti yang diinginkan. Sehingga terkadang kita masih menyeragamkan hal-hal yang ada pada anak, seperti bakat dan kemampuan, melalui instrumen-instrumen pengukuran atau penilaian yang bersifat kaku. Terkadang kita merasa kecewa saat menerima kenyataan bahwa anak didik kita tidak mampu berkembang sesuai dengan yang kita harapkan. Sampai muncul anggapan atau penilaian yang seringkali bersifat subjektif, serta mengkotak-kotakan potensi anak, bahkan melabeli anak ini masuk kategori pintar, bodoh, baik, atau nakal. Meskipun anggapan ini bagi kita sebagai guru mulai memudar dengan perkembangan strategi pembelajaran yang lebih mengakomodir anak, kita hendaknya harus sebisa mungkin merubah mindset lama kita dan selalu berusaha melakukan perubahan positif, baik cara pandang kita sebagai pendidik kepada anak, juga cara pandang anak kepada guru, sehingga tercipta kesamaan visi akan cara-cara pengembangan potensi anak yang menyenangkan dan sesuai dengan kodrat anak. Aksi nyata sebagai wujud penerapan konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah dilaksanakan sebelumnya harus semakin diperbaiki dan dikembangkan. Setelah mempelajari dan memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, banyak perubahan pemikiran dan perilaku yang saya dapatkan. Di antaranya, sebagai pendidik yang diharapkan mampu mengimplementasikan semboyan Ki Hajar Dewantara, saya memandang bagaimana pendidikan harus berorientasi pada anak, pendidikan harus berpihak pada anak, dan bagaimana upaya kita sebagai pendidik menghambakan diri pada anak. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan merupakan hasil yang muncul dari budaya yang dikembangkan dan diperjuangkan oleh manusia beradab sesuai dengan kodrat dan zaman. Setiap manusia atau anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, untuk mempersiapkan masa depan mereka yang lebih baik. Dengan harapan, semua dilakukan berdasarkan perkembangan dan cara yang mereka inginkan. Dalam melaksanakan pengajaran, Ki Hajar Dewantara melarang menyeragamkan hal-hal yang tidak bisa diseragamkan. Bakat, kemampuan, dan kepentingan yang dimiliki anak harus menjadi pusat perhatian dan selalu diakomodir. Ki Hajar Dewantara memiliki visi agar anak bisa belajar merdeka, tidak terjajah pemikirannya, tidak terjajah secara intelektual oleh cara-cara yang tidak memfasilitasi bakat dan kemampuan mereka sendiri. Pengajaran yang merupakan tuntunan hidup anak agar bisa mendapatkan apa yang mereka cita-citakan harus diberikan melalui pengajaran yang bermanfaat bagi mereka, baik secara lahir maupun batin. Hal ini dapat diperoleh dengan pengajaran yang baik sehingga anak bisa belajar merdeka. Pendidikan anak diharapkan bisa menjadi pedoman anak agar menjadi manusia yang utuh, baik tidak hanya sebagai individu tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang relevan dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini adalah bagaimana pendidikan bertujuan untuk mencetak generasi yang tidak hanya memiliki intelektual yang tinggi, tetapi juga memiliki generasi yang berkarakter, meskipun harus melalui proses yang panjang dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Pengembangan kemampuan dan pembentukan watak diharapkan mampu mengembangkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian luhur, berakhlak mulia, berbudaya, mandiri, kreatif, dan mampu berpikir kritis. Saat ini menjadi hal yang penting dalam membendung pengaruh degradasi karakter anak akibat perubahan zaman. Intelektual tinggi akan menjadi hal yang rapuh tanpa didampingi oleh karakter yang kuat. Peralihan dari masa pandemi COVID-19 yang telah memberikan dampak yang sangat signifikan, tidak hanya pada lost learning tetapi juga lost generation. Tidak hanya perubahan perilaku anak di sekolah kami, adab dan akhlak yang kurang menjadi suatu permasalahan yang perlu diatasi. Inilah yang mendasari bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara sangat relevan untuk pendidikan Indonesia. Konsep belajar merdeka yang diajukan oleh Ki Hajar Dewantara diharapkan mampu memberikan pedoman dan tuntunan untuk kita sebagai pendidik dalam mentransformasikan diri menjadi penggerak untuk mewujudkan kesatuan visi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi anak di bidang pendidikan demi masa depan yang lebih baik secara utuh, baik lahir dan batin, intelektual dan karakter sesuai dengan bakat dan kemampuan anak. Pemikiran cemerlang dari Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan pendidikan memanglah sangat sesuai sekali jika diterapkan di Indonesia. Kemerdekaan belajar adalah menjadi visi utama dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena dengan kemerdekaan belajar, murid akan semakin berkembang intelektual dan karakternya. Kita mengetahui bahwa masing-masing murid memiliki karakter yang unik. Jika kita sebagai guru dapat menyelami karakter masing-masing murid, kemudian memberikan pelayanan pembelajaran yang berpihak pada murid, maka besar kemungkinan kita sebagai guru akan dapat menumbuh kembangkan bakat kemampuan yang ada pada dirinya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dapat memacu kita semua sebagai pelaku pendidikan untuk berbenah diri dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Pada titik ini, pemikiran saya seperti disegarkan kembali bagaimana seharusnya sudut pandang yang benar terhadap anak dalam pendidikan. Melalui refleksi diri akan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan memilah mana yang sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan mana yang belum sesuai. Melakukan penguatan dan pengembangan aksi nyata sesuai dengan konteks sosiokultural yang ada di daerah kami, seperti pelaksanaan pendidikan bersifat holistik di mana penguatan karakter anak dilakukan secara aksi nyata sesuai dengan keinginan dan minat anak. Misalkan kegiatan proyek P5 kewirausahaan, kebinekaan, aksi nyata anak dalam ekstra PMR, pelatihan skill kewirausahaan, maupun partisipasi anak dalam kegiatan pelestarian budaya di daerah mereka. Misalkan kegiatan petik laut, kadeso, kasodo, hari raya karo, dan sebagainya. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara diantaranya, yang pertama, merasa aman dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Kedua, makin percaya diri dan bersemangat dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid. Ketiga, makin dekat dan memahami kebutuhan murid. Keempat, makin terbuka akan masukan dari murid untuk perbaikan pembelajaran. Dan kelima, merasa tertantang untuk terus berubah menjadi lebih baik. Adapun ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan dan yang telah diterapkan diantaranya, yang pertama, melakukan asesmen diagnostik dan kesepakatan dengan murid. Kedua, membuat rencana dan pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan serta berdiferensiasi. Ketiga, pembelajaran holistik pada kegiatan Proyek P5. Keempat, memfasilitasi bakat dan minat murid dalam ekstrakurikuler PMR. 5. Memberikan pelatihan keterampilan kewirausahaan atau double track bidang desain grafis. Penggunaan asesmen diagnostik yaitu bentuk pra-penilaian di mana guru dapat mengevaluasi kekuatan, kelemahan, pengetahuan dan keterampilan murid sebelum memulai pembelajaran. Dengan bantuan asesmen diagnostik ini, maka penilaian yang sesuai dapat diberikan setelah merancang pembelajaran untuk mengidentifikasi apakah siswa telah memenuhi tujuan yang diperlukan dalam pembelajaran. Kemudian memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan mewadahi aspirasi dan bakat anak agar terbentuk suasana pembelajaran yang mendukung perkembangan kognitif dan karakter anak.
Pendekatan berdiferensiasi dalam pembelajaran, baik konten, proses, maupun produk. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini akan memberikan dampak bagi anak. Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak semua murid bisa kita beri perlakuan yang sama. Jika kita tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal tersebut dapat menghambat murid untuk bisa maju dan berkembang belajarnya. Dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi antara lain, setiap orang merasa disambut dengan baik, murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai, merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan, ada keadilan dalam bentuk nyata, murid dan guru berkolaborasi, dan kebutuhan belajar murid terfasilitasi serta terlayani dengan baik. Dari beberapa dampak tersebut diharapkan akan tercapai hasil belajar yang optimal. Penerapan pembelajaran yang bersifat holistik yaitu pembelajaran yang berfokus pada pemahaman informasi dan mengkaitkannya dengan beberapa topik lain yang akan membangun suatu kerangka pengetahuan baru. Dalam penerapannya, pembelajaran ini akan membentuk proses belajar yang akan diterapkan dengan metode pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada materi pembelajarannya saja. Namun, dalam proses belajar, murid akan melakukan suatu kegiatan tertentu yang dapat membantu proses kegiatan belajar mereka menjadi lebih menyenangkan. Proses kegiatan belajar yang dilakukan sembari beraktivitas ini dapat membantu murid untuk mengembangkan kemampuannya dengan lebih baik, sekaligus murid akan memiliki perspektif baru saat menyelesaikan suatu permasalahan. Serta yang terpenting adalah pembelajaran secara holistik ini dapat membantu murid untuk menggali potensi mereka secara maksimal. Sebagai guru berfungsi sebagai pamong dan among, di mana tugas guru adalah merawat, menuntun, menumbuhkan, atau menghambakan diri pada anak dalam mengembangkan potensi dan minat masing-masing anak atau kodrat diri, kondisi dan budaya di mana anak tumbuh atau kodrat alam, dan kebutuhan serta perkembangan zaman atau kodrat zaman. Anak diberikan kebebasan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dari beragam sumber literasi, tidak hanya buku, tetapi bisa literasi digital berupa video maupun internet. Anak diberikan peluang dalam mengkonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan yang mereka mampu. Penugasan terstruktur di mana mereka mampu mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh dan mempresentasikan diri sesuai dengan keinginan mereka, baik dalam bentuk tulisan, video, maupun produk. Beragam tugas proyek P5 mereka sesuaikan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan tema yang mereka pilih. Kegiatan proyek kewirausahaan dan tema kebinekaan mereka aplikasikan dan ekspresikan dalam kegiatan nyata. Guru sebagai fasilitator membimbing dan menyediakan kesempatan dan lingkungan yang mendukung seluas-luasnya kepada anak didik. Dalam prosesnya, mereka tidak hanya mengembangkan kognitif mereka saja, tetapi mereka bebas berekspresi, berkolaborasi dengan sesama teman dan guru sebagai fasilitator, di mana di dalamnya terdapat pembelajaran karakter yang mereka tunjukkan. Perolehan pengetahuan dan perkembangan budi pekerti diperoleh dari kesadaran mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka, sehingga mampu mempertebal karakter mereka seperti religius, toleransi, kerja keras, kreatif, mandiri, semangat kebangsaan, peduli lingkungan, peduli sosial, dan rasa tanggung jawab. Pembelajaran dalam kegiatan ekstra PMR atau Palang Merah Remaja, di mana saya bertindak sebagai pembina dan salah satu fasilitator PMR di bawah PMI Kabupaten Probolinggo. Sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pengajaran dan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak dan hasilnya untuk masyarakat. Salah satunya adalah pembekalan skill kesehatan bagi anak, yaitu kegiatan ekstra PMR. Dalam ekstra ini, anak dibekali pengetahuan dan keterampilan akan kesehatan yang berdasarkan kemanusiaan. Keterlibatan anggota remaja PMI dalam kegiatan Tri Bakti PMR disesuaikan dengan kompetensi dan ketertarikan mereka, serta kebutuhan PMI dan remaja. Dalam merancang dan melaksanakan kegiatan, mereka memerankan fungsi yang berbeda-beda. Untuk PMR Wira atau setingkat SMA, berfungsi sebagai peer educator, yaitu pendidik sebaya akan keterampilan hidup sehat.
Keterlibatan anggota PMR dalam berbagai kegiatan kepalang merahan merupakan karya dan bakti nyata setelah mereka mengikuti pelatihan serta pengakuan terhadap keberadaan dan kompetensi dalam meningkatkan kualitas anggota dan organisasi, serta memberikan jawaban atas berbagai minat bergabungnya remaja dengan PMI. Dengan dasar Tribakti PMR yaitu meningkatkan keterampilan hidup sehat, berkarya dan berbakti di masyarakat, dan mempererat persahabatan nasional dan internasional, anak melaksanakan aksi sesuai dengan program kerja yang telah mereka buat. Adapun kegiatan PMR SMA Negeri 1 Tongas yang telah kami lakukan antara lain, pelatihan rutin, donor darah, latihan gabungan, dan puncaknya di Jumpa Bakti Gembira Jumbara, di mana anak-anak bisa mengekspresikan dan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan kepalang merahan mereka dalam kegiatan lomba, seni, dan pelatihan, sehingga melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan mampu mempertebal karakter mereka akan budi pekerti religius, toleransi, kerja keras, kreatif, mandiri, semangat kebangsaan, peduli lingkungan, peduli sosial, dan rasa tanggung jawab. Pelatihan skill kewirausahaan melalui kegiatan Double Track Desain Grafis. Program SMA Double Track merupakan salah satu program unggulan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bidang pendidikan. Program SMA Double Track yang dimaksud adalah SMA yang melaksanakan kegiatan KBM reguler dan menyelenggarakan kegiatan pembekalan keterampilan secara berdampingan dengan memanfaatkan kearifan lokal. Salah satu dari tujuan dari program ini yaitu memberikan keterampilan kepada murid SMA sehingga jika mereka lulus dan terpaksa belum memiliki kesempatan untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, maka murid tersebut memiliki bekal mandiri untuk berwirausaha atau bekerja di daerahnya, sesuai dengan skill yang didapatkan. Pengembangan kurikulum dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Jawa Timur, ITS, serta Mitra Dunia Usaha dan Dunia Industri atau DUDI. Dikembangkan berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sehingga sesuai dengan kebutuhan industri. Kegiatan double track yang saya ampu adalah program desain grafis, di mana produk unggulan kelompok usaha siswa kami adalah kaos DTF, polyflex, wood art, dan pin art. Kegiatan ini memberikan manfaat sebagai pembekalan murid untuk masa depan mereka, terutama bagi mereka yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Berikut beberapa dokumentasi kegiatannya. Berikut testimoni dari rekan guru dan murid. Beberapa poin kesimpulan yang kita bisa tarik dari filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang kita pahami memiliki relevansi filosofis yang masih berdampak pada pendidikan saat ini. Nilai-nilai yang ditekankannya seperti akses pendidikan yang merata, pembentukan karakter, kebebasan berpikir, pemajuan bangsa, dan pendekatan pendidikan yang kontekstual masih menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan pendidikan dan praktik pendidikan di Indonesia. Beberapa poin diantaranya, pertama, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan adalah hak setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, etnis, ataupun agama. Pemikirannya ini masih relevan dalam pendidikan saat ini, di mana akses pendidikan yang merata dan inklusif menjadi tujuan utama untuk mencapai keadilan sosial. Pendidikan bagi Ki Hajar Dewantara merupakan fondasi dari suatu pembentukan kebudayaan dari suatu bangsa yang beradab. Pembentukan dan perkembangan bangsa sangat bertumpu pada pendidikan sumber daya manusianya. Terutama dalam hal ini adalah anak sebagai generasi penerus bangsa. Tidaklah suatu bangsa akan menjadi besar dan bermartabat tanpa adanya penerus yang mumpuni. Tidak hanya akan pengetahuan yang dimiliki, tetapi juga karakter yang kuat yang mereka kembangkan sesuai dengan potensi sosiokultural di daerahnya masing-masing.
Keberagaman yang mereka miliki tidak menjadi penghambat tetapi justru sebagai penguat akan kelestarian dan kekayaan budaya bangsa. Kedua, Ki Hajar Dewantara menganggap pendidikan bukan hanya sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter. Ia menekankan pentingnya pendidikan moral dan etika dalam membentuk generasi yang berkualitas. Pemikirannya ini tetap relevan dalam era pendidikan saat ini, di mana pembelajaran karakter dan pengembangan kepribadian menjadi fokus penting. Bagaimana seorang guru diposisikan sebagai penuntun yang bisa membantu persemaian benih-benih kebudayaan yang akan menjadi cikal bakal peradaban, yang membangun karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya dan berperadaban. Guru harus terus melakukan perubahan demi anak didik dalam mengembangkan potensi dan minat masing-masing anak atau kodrat diri, kondisi dan budaya di mana anak tumbuh atau kodrat alam, dan kebutuhan serta perkembangan zaman atau kodrat zaman. Kita sebagai guru harus mampu menjadi jembatan bagi anak tidak hanya dalam perkembangan kognitif mereka, tetapi juga pembentukan karakter anak yang saat ini tertuang sebagai profil pelajar Pancasila. Ketiga, Ki Hajar Dewantara melihat pendidikan sebagai sarana untuk membebaskan pikiran dan memperluas wawasan. Ia mendorong pendidikan yang mendorong kreativitas, kebebasan berpikir, dan kemampuan beradaptasi. Konsep ini masih relevan dalam konteks pendidikan saat ini, di mana penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan inovatif untuk menghadapi perubahan dan tantangan global. Keempat, Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai sarana untuk memajukan bangsa. Ia mendorong pendidikan yang menciptakan manusia Indonesia yang berbudaya, berintegritas, dan memiliki kesadaran nasional. Pemikirannya ini relevan dalam upaya membangun bangsa yang maju dan berdaya saing dalam konteks pendidikan saat ini. Kelima, Ki Hajar Dewantara menganjurkan pendekatan pendidikan yang menghormati konteks budaya dan lokal. Ia menekankan pentingnya menggabungkan nilai-nilai lokal dengan pendidikan modern. Pemikirannya ini relevan dalam mengembangkan kurikulum yang mengakomodasi keberagaman budaya dan konteks lokal dalam pendidikan saat ini. Meskipun pesan Ki Hajar Dewantara untuk tidak menjadikan pemikirannya sebagai sebuah ideologi, akan tetapi visinya telah menjadi jiwa kita, menjadi inspirasi pengembangan kurikulum pendidikan Indonesia yang tidak hanya relevan pada zaman Ki Hajar Dewantara dahulu, tetapi sampai kapanpun selama pendidikan tetap berlangsung dan terus berkembang. Pengetahuan yang saya peroleh dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini sangat menginspirasi dan merefresh pemikiran saya, agar selalu dalam jalur yang sesuai dengan pengajaran, demi tercapainya belajar merdeka, tidak hanya bagi anak didik, tetapi juga saya sebagai guru, dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan diri sepanjang hayat. Demikian pemaparan mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, pemahaman kontekstual dan aksi nyatanya. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.